Selanjutnya marilah kita memasuki acara inti ceramah agama yang insya Allah ceramah agama ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dede Sukma Rinjani Sasak. Kepada Al-Ustaz dimohon sekaligus memimpin doa. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan kami muliakan tuan rumah Sahibul Musibah, yang kami muliakan tuan-tuan tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama dan yang paling utama, sudah barang tentu dan wajib bagi kita semua bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat Allah yang terbesar bagi diri kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya marilah kita sama-sama istiqamah insyaallah, bersalawat dan bersalam kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau, perjuangan para sahabat, perjuangan tabi'in, para ulama, para pendai, para pendakwah, alhamdulillah Islam sampai di Danau Ambojo, sampai di Nusantara, sampai di Lombok, sampai di Bima. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini menjelaskan tentang bagaimana manusia Allah ciptakan. Proses penciptaan manusia kecuali dua manusia, yaitu Nabi Adam dengan Nabi Isa. Jadi di dalam hadis ini Allah ceritakan bagaimana Allah jadikan manusia, bagaimana nasib dan takdirnya kecuali dua manusia, yaitu Nabi Adam dengan Nabi Isa. Apa bunyi hadisnya? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batnihi ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fi ruhi wa yu'maru bi 40 kalimatin bikatsbihi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahu alladzi la ilaha ghairuh ila akhir hadis. Jadi hadis ini cukup panjang. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita semua 1400 tahun yang lalu dan baru-baru ditemukan oleh ilmuwan sains pada zaman modern ini. Namun Rasulullah sudah ceritakan dari zaman dulu nih, bahwa setiap manusia pertama dalam bentuk sperma di dalam perut ibunya selama 40 hari. Setelah 40 hari lalu dia berubah
menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Setelah 40 hari, maka dia berubah menjadi segumpal daging. Jadi 40 kali 3 berarti sekitar 4 bulan. Jadi pada bulan keempat, fayanfukhu firhu, maka ditiupkan padanya ruh. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam konteks hadis ini Allah menggunakan kata yanfukh. Yanfukh itu artinya ditiupkan, karena ruh itu lembut, latif. Tidak menggunakan kata khalaqa atau menciptakan. Maka ruh yang ada pada tuan-tuan kalian itu ditiupkan. Dari mana dia ditiupkan? Dari Ruhul Ahmad, dari Ruhullah, dari Allah. Maka bukan tuan-tuan dan puan-puan yang hidup, bukan kita yang hidup. Yang hidup adalah Allah. Kita dihidupkan oleh Allah. Wadah hidup ini disebut dengan ruh. Ketika ruh ini ditiupkan ke dalam jasad, kesadaran ruh di dalam jasad disebut dengan jiwa atau nafs. Maka dalam surat Al-Fajr Allah panggil nafs, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, Allah gunakan kata nafs, artinya jiwa, bukan ruh, dalam surat Al-Fajr. Lalu apa perbedaan ruh dengan jiwa? Mana yang kembali kepada Allah, mana yang dimintai pertanggungjawaban, mana yang kembali ke tanah? Maka dari sini berkembanglah ilmu. Mulai berkembang ilmu usul, ilmu tasawuf, ilmu akidah, macam-macam. Masya Allah, luasnya ilmu ini, Masya Allah. Maka guru saya menyampaikan kepada saya bahwa manusia itu terdiri dari 4 lapisan diri. Lapisan yang terluar disebut dengan lapisan jasadun atau badan. Badan inilah yang laki-laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, badan. Lalu di dalam badan ada namanya perasaan. Di dalam badan kita ini ada namanya perasaan. Perasaan itu adalah wadah tempat menempelnya rasa rindu, benci, cinta, bosan. Semua rasa menempel di wadah ini, disebut dengan perasaan. Perasaan ini disebut dengan qalbu atau hati. Lalu di dalam hati ada yang disebut dengan jiwa atau nafs. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah kesadaran kita. Bapak sadar duduk, kan sadar sedang duduk. Kesadaran ini disebut dengan jiwa. Lalu di dalam nafs atau di dalam jiwa ada namanya unsur hayat atau ruh. Namun kalau untuk ruh, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal 'ilmi illa qalila. Andai kata ada yang bertanya tentang ruh, maka katakan ruh itu di sisiku dan tidak kuberikan ilmu melainkan sedikit. Maka cocok dalam Al-Quran dikatakan udkhulu fis silmil kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Artinya secara menyeluruh apa? Islam secara jasad, Islam secara hati, Islam secara jiwa, dan bahkan Islam secara roh. Maka ulama membagi metodologi keilmuannya. Islam jasad, metodologi keilmuannya adalah syariat. Islam hati, metode keilmuannya namanya thariqah.
Islam jiwa, metode keilmuannya namanya hakikat. Dan Islam ruh, metode ilmunya namanya ma'rifah. Maka jangan heran zaman sekarang, dia pakai peci, pakai sorban, pakai imamah, tapi kerjaannya mencaci maki orang lain di atas mimbar. Dia bilang Allahu Akbar, tapi bakar gerbang DPR. Allahu Akbar, bakar ban di jalan. Saya pernah menangani perang kampung di Bima, Pak. Saya tidak sebutkan nama kampungnya, sebut saja kampung A dengan kampung B. Kampung A bilang Allahu Akbar, kampung B bilang Allahu Akbar. Ini makanya kita harus Islam secara menyeluruh. Islam jasad, Islam hati, Islam jiwa, dan Islam ruh. Ketika pada bulan keempat, tuan-tuan dan puan-puan rahmatan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tiupkan ruh ke dalam bayi, jasad si bayi itu. Ketika Allah tiupkan ruh ke dalam itu, bikatsbihi, berikut padanya, dituliskan padanya rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan perbuatannya, wasaqiyun aw sa'idun, menjadi orang beruntung atau menjadi orang berugi. Maka hakikat ajal dengan hakikat rizki Allah sudah tetapkan. Tetapi banyak orang yang mau dikejar rezeki tapi nggak mau dikejar ajal. Padahal rizki dengan ajal sama-sama mengejar kita. Maka jangan terlalu risau bikin rumah, bikin restoran, mobil. Kalau sudah rezekinya pasti datang. Dan jangan takut berlebih-lebihan atas kematian, karena kematian pasti datang. Karena rizki dengan ajal itu sama-sama mengejar kita. Maka kita harus menyadari bahwa hidup adalah titipan, semua adalah titipan, supaya kita tidak terlalu merasa kehilangan. Bagaimana mungkin kita merasa kehilangan? Bukan kita yang punya. Tak mungkin kita merasakan kehilangan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk kehidupan manusia pada hakikatnya Allah sudah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan terjadi pasti akan terjadi, dengan asbab atau tanpa asbab. Apa yang Allah tidak tetapkan terjadi tidak akan pernah terjadi. Inilah iman dan inilah fakta. Maka tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menyikapi qada dan qadar Allah kita perlu menjelaskan bagaimana proses takdir itu sendiri. Jadi proses turunnya ketetapan Allah bermula-mula berawal dari Allah. Jadi cara mengenal Allah itu lewat 4 jalan. Mengenal af'alullah atau perbuatan Allah, mengenal asma Allah atau namanya Allah, mengenal sifat Allah atau sifatnya Allah, dan bahkan dengan izin dan ridha Allah mengenal zatullah. Maka dalam memahami takdir, proses turunnya takdir itu seperti begini. Ketika Allah dengan dirinya sendiri, nggak butuh bantuan siapa-siapa. Allah itu qiyamu ta'ala binafsih, berdiri dengan dirinya sendiri. Allah berkehendak dengan kudrat iradatnya, lalu turun qadirun muridunnya, ma'ani ma'nawiyah dalam sifat 20. Lalu Allah katakan uktub ya qalam, tulislah wahai qalam, ditulislah takdir. Dan semua ketetapan makhluk hidup dari awal sampai akhir Allah simpan di tempat namanya Lauhul Mahfuz. Maka di sisi Allah semua sudah jadi sekali. Allah tahu apa yang akan terjadi, Allah tahu apa yang sudah terjadi. Karena Allah dalangnya.
Cuman di sisi Allah tidak ada masa depan, tidak ada masa lalu. Jadi di sisi Allah tuh nggak ada masa depan, nggak ada masa lalu. Karena waktu adalah makhluk, ruang adalah makhluk. Allah yang menciptakan waktu, Allah pula yang menciptakan ruang. Maka mustahil Allah tunduk kepada ruang dan waktu. Maka Allah tidak bisa dikatakan di depan, di belakang, di atas, di bawah, di depan, kiri, tengah, tak bisa. Tidak bisa dikatakan Allah berada di masa depan, di masa lalu, masa saat ini, tidak bisa. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Maka ketetapan Allah di zaman ajal itu sudah jadi. Sudah jadi. Sebutir nasi yang kita makan itu sudah ada ketetapannya. Maka ibadah yang paling afdal menerima qanaah atas ketetapan Allah. Ridho, tenang hidup kita. Nah, ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad, kesadaran ruh di dalam jasad, berlakulah hukum sebab akibat. Ada masa depan, ada masa lalu. Karena kita tak tahu masa depan, kesadaran ruh yang ada di jasad kita ini atau jiwa kita nggak tahu masa depan. Maka karena kita tidak tahu masa depan, turunlah syariat. Ini benar, ini salah, hindari ini, hindari itu. Maka ketetapan Allah tetap jadi rahasia kita. Maka kita harus tetap berikhtiar dan berdoa. Maka cara memandang keadaan kehidupan dunia ini lewat dua sudut pandang. Sudut pandang pertama lewat sudut pandang syariat. Sudut pandang kedua lewat sudut pandang hakikat. Hakikat ini pada jiwa, syariat ini pada jasad. Contoh, saya mau bekerja. Ketika saya bekerja, maka saya harus bekerja dengan jasad, bukan dengan jiwa. Tetapi jiwa saya meyakini Allah memberikan saya rizki dengan bekerja atau tanpa bekerja. Jadi makom hakikatnya di jiwa, makom syariatnya di badan. Badannya berjalan, jiwa berjalan. Maka rukun agama itu tuan-tuan, di dalam hadis riwayat Muslim, ketika malaikat Jibril menyamar sebagai manusia bertanya sama Nabi tentang rukun agama, Nabi menjawab Islam, iman dan ihsan. Islam ada 5 rukunnya, letaknya pada jasad. Iman 6 rukunnya, letaknya pada hati, jiwa, pada hati. Ihsan 1, anta'budallah ka'annaka takun tarah fa illam takun tarah fa yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Namun jikalau kau tak mampu, yakinlah Allah melihat kamu. Maka ini harus ada pada diri kita. Tuhan dan puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang yang hidup pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan mati. Nah, Allah pakai kata nafs lagi. Karena nafs itu mati, kalau ruh tidak mati. Nafslah yang merasakan kematian. Maka jasad kita dimasukkan ke dalam tanah, nafs kita masuk ke alam barzakh. Nafs ini yang ditanya sama Allah, kesadaran kita ini. Ditanya apa? Ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Banyak dari kita, semoga kita semua terhindar insyaallah ya, tidak bisa menjawab. Tidak bisa menjawab. Ketika jiwanya ditanya siapa Tuhanmu, dia bingung. Kenapa dia bingung? Tidak mungkin dia menjawab Allah di dalam kubur, karena dia tak mengenal Allah di masa hidup. Yang dia tahu cuma tulisan Allah. Allah bukan tulisan. Allah bukan ucapan. Allah bukan pikiran. Allah bukan bayangan. Maka hidup kita dibodohi sama syaitan. Hampir 1 kali 24 jam kita memikirkan dunia, tapi nggak tahu Allah. Hanya tahu namanya saja. Yang kita sembah bukan nama, yang kita sembah pemilik nama. Maka banyak orang bilang Allahu Akbar tapi ngebom gereja, ngebom masjid.
Dia bilang Allahu Akbar. Ini yang kita sembah itu pemilik nama Allah, bukan namanya. Kalau nama itu ditulis, Allah bukan huruf. Allah bukan huruf. Maka itu yang kita pesan kepada diri kita sendiri, insyaallah kepada kita semua. Mari kita manfaatkan hidup kita supaya kita benar-benar ma'rifatullah, mengenal kepada Allah. Saya sering diundang. Saya diundang ke Wera, ke Sape, ke Sumbawa, ke Bali, ke Lombok. Macam-macam saya undang. Ngobatin orang kena sihir, ngobatin orang kena santet teluh. Sebetulnya saya tidak ngobatin mereka. Mereka sendiri yang ngobatin diri mereka sendiri. Cuman saya membuka kerannya saja, membuka pintunya saja. Karena apa yang ada dalam diri saya ada pada dirinya dia. Cuman dia nggak tahu diri saja. Dia nggak kenal diri. Dia tidak kenal Allah, tidak kenal Rasul, tidak kenal diri. Yang dia tahu cuma nama Allah, nama Muhammad, nama saya. Dia nggak kenal. Saya berikan perumpamaan yang sangat penting ya. Saya bercerita kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, saya orang Lombok. Saya punya misan atau sepupu. Saya punya sepupu. Namanya Ari. Siapa Pak nama sepupu saya? Ari. Siapa nama sepupu saya, Bu? Ari. Bu, siapa nama sepupu saya? Ari. Lalu Ari ini tiba-tiba bunuh orang. Yang dimintai keterangan sama polisi, Bapak, bisa nggak bersaksi, Pak? Bisa nggak bersaksi? Gimana? Nggak bisa kalau nggak dilihat, Pak Ustadz. Nah, nggak bisa kan? Bisa nggak Ibu bersaksi? Dipanggil Ibu sama polisi, wong nggak tahu, Ibu cuma tahu nama, gimana mau diperiksa? Nggak bisa, nggak tahu nama. Maka tidak bisa, karena Bapak cuma tahu nama Ari. Orang tua kita dulu bilang, guru kita bilang, wahai anakku, wahai muridku, nama Tuhan kita adalah Allah. Sekarang bersaksi. Kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Secara hukum fikih itu sah. Kalau dia ngucapin saja masuk Islam sah. Secara hukum loh ini sah, tapi secara hakikat tidak sah. Kenapa tidak sah? Dia tidak tahu apa yang dia saksikan. Dia nggak tahu Allah kok saksikan Allah. Dia nggak tahu Ari kok saksikan Ari. Maka ini yang perlu kita pelajari. Ini yang perlu kita pelajari. Maka thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu itu wajib. Mari kita ngaji. Makanya saya masih risau juga. Saya pribadi masih risau. Makanya saya belajar, saya terus belajar. Maka inilah kenapa guru saya pertama kali mengajarkan saya tentang ilmu, beliau katakan, awaludin ma'rifatullah. Seumpama atau yang pertama kali yang kamu pelajari dulu bukan sholat, bukan zakat, bukan bab haramnya minuman, bab haramnya ini, bukan. Pertama kali kenallah Allah. Karena perkara agama yang pertama kali kenal dulu Allah. Maka Nabi Muhammad SAW dakwah di kota Madinah hampir 13 tahun, dakwahkan tauhid, memperkenalkan Allah kepada para sahabat. Setelah para sahabat ma'rifatullah kenal kepada Allah, beliau hijrah ke Madinah, turunlah hukum zakat, turunlah hukum haram ini, haram itu. Sekarang kita kebalik, belajar hukum terus tapi tak mengenal Allah. Ujung-ujungnya kamu bidah, kamu kafir, kamu syirik, kamu neraka. Dia bukan jadi alim tapi jadi panitia surga. Langsung dikapling orang. Maka ini yang perlu kita jadikan pelajaran insyaallah untuk kita semua. Mari kita bertekad, ya Allah, aku ingin mengenalmu. Bagaimana cara aku mengenalmu ya Allah? Sekarang saya tanya, bagaimana cara Bapak mengenal Ari? Pak, jawab Pak. Bu, sekarang bagaimana cara mengenal Ari? Tanya saya. Tanya saya dong. Kan yang memperkenalkan Ari adalah saya. Maka tanya saya. Karena saya yang memperkenalkan Ari kepada tuan dan puan-puan.
Nah, yang memperkenalkan Allah kepada kita siapa? Rasulullah. Yang memperkenalkan Rasulullah kepada kita siapa? Ulama. Maka lewat jalan ulama yang bersanad sampai kepada Nabi. Yuk kita sama-sama bertekad yuk. Sebelum kita meninggal dunia, niatkan diri. Bagaimana caranya kita betul-betul mengenal Allah, agar ketika kita sholat kita merasa betul-betul bisa melihat Allah. Lillahi wal masyriq wal maghrib wa tawallu fatama wajhullah. Dimanapun kau palingkan wajahmu, ufuk timur, ufuk barat, engkau akan dapati wajah Allah. Supaya begitu loh kita beriman. Jangan kita jadi beriman cuma modalkan hitam kening, sorban, apa, bukan begitu. Itu yang kita kejar. Yang kita kejar adalah ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah. Cuman hati-hati, banyak orang ngaku ma'rifat tapi ngeremehkan sunnah. Wah, saya tuh udah ma'rifat, gak perlu sholat di masjid, gak perlu sholat berjamaah, gak perlu berjenggot, gak perlu bersiwak. Sekarang saya tanya, ma'rifatan dia atau Muhammad? Nabi Muhammad itu sampai aras ketika menerima perintah sholat. Jibril hanya sampai ke gerbangnya. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling ma'rifat kepada Allah. Bahkan Allah mengatakan dalam suatu kalimat, Ana Ahmad bila min. Saya adalah Ahmad tanpa min, jadi Ahad. Maka yang mengenal Ahad adalah Ahmad. Yang mengenal Ahmad adalah Muhammad. Yang mengenal Muhammad adalah Adam, kita. Maka mari kita belajar ilmu-ilmu ini, tapi cari guru yang bersanad. Jangan sampai ujung-ujung, wah ngapain ke masjid, ngapain sholat berjamaah, meremehkan sunnah. Padahal Nabi sangat menguatkan sunnah. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita sama-sama bertekad dan sama-sama mendoakan. Jangan sampai hidup kita sia-sia. Rambut sudah putih, kulit sudah keriput, jangan sampai. Karena belum tentu juga duluan meninggal. Banyak orang-orang muda juga duluan meninggal. Jangan sampai nafas yang keluar masuk dari hidung kita yang tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berbahasa ini tidak bisa kita pahami. Itu yang kita cari. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Andai kata ada yang bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku itu sangat dekat, kata Allah. Kenapa Allah katakan dirinya dekat dengan kita? Karena kita hidup. Hidup itu sifat Allah. Sifat tidak berpisah dengan zat. Coba pisahkan manis dengan gula. Pisahkan manis dengan gula, Pak, bisa? Cuman yang nampak gulanya, yang tak nampak manis. Yang nampak sifatnya, yang tak nampak zatnya. Yang paling mengenal zat adalah sifat. Sifat dengan zat tidak bisa berpisah. Bapak mau lari kemanapun gak bisa pisah dari Allah, seperti taruhan. Cuman Bapak gak kenal diri, makanya Bapak lupa. Coba Bapak kenal diri, ayo. Gak akan bisa. Mau lari kemanapun, mau berusaha lupa pun gak bisa. Gak bisa. Maka inilah yang dikatakan sholatul daimur, sholat yang abadi dengan sholat hidup. Bukan kita hidup, Allah yang hidup. Kita dihidupkan oleh Allah. Dari situ aja udah zikir tuh. Mau lari kemana kita? Dan hidup yang ada pada diri kita itu majazi. Dia bergantung. Bergantung lewat mana? Dua latifah, nafas dengan jantung. Kalau ini putus, selesai. Makanya hidup kita itu selalu bersandar kepada hidup Allah. Enggak pernah putus, sedetik pun enggak putus. Sebetulnya walaupun kita lupa, pikiran kita lupa, darah kita masih berzikir, cuma kita nggak tahu aja. Maka ini kerisauan kita, ya. Jangan sampai kita mabuk sama dunia, mentang-mentang seragam polisi, mentang-mentang seragam TNI, mentang-mentang jadi DPR, jadi camat, lupa akhirat. Jangan sampai begitu, insya Allah, ya. Kita berpesan untuk diri kita dan insya Allah kita semua. Jadi Tuhan dan Puan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah cerita, ya, atau dialog yang kita sampaikan, yang penuh dengan kekurangan. Apabila ada penyampaian saya yang salah,
maka itu datang dari hawa nafsu saya, mohon dimaafkan. Namun jika itu benar, maka itu datang dari Allah, bukan datang dari diri saya. Sesungguhnya saya adalah wayang yang tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas dalangnya. Sesungguhnya dalangnya lah yang berilmu, yang hidup, yang kaya, yang kuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak berani mengaku karena banyak orang-orang alim jatuh dalam kemaksiatan, masuk dalam neraka karena mengaku diri pintar, mengaku diri alim, mengaku diri keturunan Rasulullah, mengaku diri kiai, mengaku diri gus, mengaku diri terhormat, mengaku merasa, akhirnya terjebak menjadi iblis, merasa. Maka insyaallah Tuhan semoga barokah untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.